atau enggak? Ada Dia nyimpen saatnya. rahasia sendiri, tapi ada saatnya dia harus sama yang ngomong kayak gitu. Kerjasamanya mungkin ketika tolong nanti ketika saya begini kamu ambil dari sudut ini, contohnya kayak gitu. Jadi bukan dia mengaku bahwasanya ini memang di ini enggak, cuman pengambilan gambarnya aja yang diambil dari sisi lain. Oke. Terus pasiennya dari seminggu satu itu tiba-tiba jadi banyak ya pas kapan itu? Ya dari mulai gerbek-gerbek dukun santet itu. Jadi bertambahnya subscriber, bertambahnya juga jumlah pasien. Dari seminggu sekali jadi 3 hari sekali. Oke. Terus nambah lagi setiap hari, ya kan, setiap hari 1, 2, sampai akhirnya ya sekarang ini bisa ratusan. Satu hari? Iya. Wow. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Samsudin terus melawan Dr. Richard. Dr. Richard juga terus membongkar borok-borok Samsudin. Tetapi nampaknya kali ini Samsudin kurang cerdas. Maklumlah, Samsudin kalah cerdas dengan Dr. Richard. Karena pengakuan mantan dari Samsudin pun dibongkar. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment. Jadi tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Banten, mantan kameramen bongkar trik pengobatan Gus Samsudin. Pernah pakai zat kimia. Trik pengobatan ala Gus Samsudin terus dibongkar oleh pesulap merah dan Dr. Richard. Namun kali ini trik pengobatan Samsudin dibongkar oleh mantan kameramennya sendiri. Rizky, mantan kameramen Gus Samsudin, menceritakan saat melakukan pengobatan pernah terjadi di mana kepala pasien mengeluarkan asap. Dalam podcast Dr. Richard Lee, Rizky pun membongkar trik yang digunakan Gus Samsudin dalam pengobatan spiritual itu. Terus apalagi sih trik-trik dia yang kamu tahu apa aja? Tanya Dr. Richard Lee, dikutip dari kanal YouTube-nya. Ya sebenarnya banyak, ucap Rizky. Mengetahui itu Dr. Richard Lee menekankan apa itu trik atau bukan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Ada yang trik, ada yang bukan. Yang bukan ini cuma istilahnya kayak bahasa doang. Contohnya dia dakwah, itu kan bukan trik, kata Rizky. Kalau kegiatannya itu ya kayaknya kegiatan pembersihan atau pengobatan, sambungnya. Rizky kemudian menjelaskan trik yang digunakan Gus Samsudin dalam mengobati pasien. Contoh kayak ketika pasien dipegang kepalanya keluar asap. Itu kan pakai minyak, tenang Rizky. Ketika pasien dipegang sama dia, tahu-tahu kulitnya melepuh. Bahkan ada yang sampai sekarang belum sembuh ketika cek ke dokter, kulit mengatakan bahwasanya ini zat kimia. Sosok Gus Samsudin terus saja jadi sorotan setelah berseteru dengan Marcel Ladival alias pesulap merah. Namun belakangan ini Gus Samsudin kembali menjadi sorotan setelah istrinya Yuni membongkar perilakunya yang ternyata tidak sesuai penampilan.
Perilaku Gus Samsudin tersebut diungkap sang istri saat menjadi bintang tamu acara Brownies. Menurut Yuni, Gus Samsudin adalah sosok pria yang asyik dan lucu. Bahkan Gus Samsudin memiliki karisma tersendiri di mata Yuni. Gus itu orangnya asik dan lucu menurutku. Abah juga berkarisma menurut saya, kata Yuni. Dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official, Rabu 10 Agustus. Yuni juga mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan kepada publik bahwa Gus Samsudin memiliki perilaku yang ganjen. Soalnya Abah ini kan orangnya ganjen. Abah itu sebenarnya kan memang Gus, tapi orangnya itu asik, lucu gitu sebenarnya, ucap Yuni. Gak sesuai dengan penampilannya, sambungnya. Kendati begitu, Yuni mengatakan bahwa Gus adalah suami yang romantis. Alhamdulillah, romantis, tegas Yuni. Kemudian di berita lain ada yang mengatakan bahwasanya Gus Samsudin ini terus saja melawan Dr. Richard karena Gus Samsudin diberitakan jelek oleh Dr. Richard yang terus saja mengunggah trik-trik sulapnya dan dibongkar oleh kameramennya, dan juga terus saja mengungkit soal dukun sulap. Mantan kameramen dari Gus Samsudin, yaitu Rizky, mengaku mendapat ancaman dari Gus Samsudin. Berikut ini ancaman dari Gus Samsudin untuk mantan kameramen yang membongkar trik liciknya. Kita lansir dari Tribun Medan. Trik licik dibongkar mantan kameramen, Gus Samsudin ancam lapor polisi. Richard Lee sampai ketawa. Ya itu. Banyak duitnya berarti? Nggak tahu juga sih. Kalau itu kamu nggak tahu? Iya. Kalau itu kamu nggak tahu. Berapa duit dia, seberapa kaya dia, kamu nggak tahu juga? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi memang pasiennya bayar? Kalau pengobatan, ya pengobatan di tempat itu enggak. Itu enggak. Tapi di situ, di sisi lain, ini bocoran dari mantan-mantan santri juga. Ya, bocoran dari mantan-mantan santri juga. Di situ ada teknik marketing juga. Ibarat kata nih, contohnya ketika dokter nih, ya kan, di Terawang nih kan. Contohnya dokter nggak sakit, katakanlah gitu di Terawang. Oh, ini ada yang ditanam di tubuhnya. Harus ditarik 5 juta, ya kan. Tiba-tiba nanti balik lagi, kok masih ada yang di rumahnya, ntar berapa gitu. Oh. Jadi tekniknya kayak gitu. Oh, oke. Diulang ya, bisa Iya. seperti itu punya ya. Ada satu pasien, ya kan, sampai 3 kali dia habis sekitar ya angka 15 lah. Oke, kalau dari TikTok potongan dari pasien juga, dia kan ada bilang konsultasi khusus 2,5 juta, Iya. perlakuan khusus apalagi beda lagi, Iya. pokoknya memang ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 10 juta, memang tarifnya seperti itu ya. Kalau Iya. misalnya dia ngambil paku atau ngambil, ada tindakan lah pokoknya Iya, kayak gitu iya. punya ya. Atau juga mindahin jin juga harganya beda ya. Tapi kalau misalnya cuma dirukiain aja gratis. Gratis. Cuma didoain aja. Iya. Itu yang doain santri atau dia? Dianya. Dianya. Iya, santri hanya ngeruqyah. Tapi rame-rame. Yang kalau dulu enggak, kalau sekarang enggak tahu sih. Oh, kamu Iya. keluar kapan? Saya keluar tahun 2021 setelah Lebaran Idul Adha. Kenapa kamu keluar? Ya karena udah tahu semuanya, dan itu keluarnya saya itu memang sudah, ya intinya kita semua para santri sudah tahu ya kan. Cuman kita kan nggak enak kalau masa bareng-bareng sih keluarnya kan gitu. Akhirnya ya satu persatu aja lah, biar ibaratnya nggak dicurigain kenapa kok keluar bareng-bareng gitu loh. Jadi pertama kali yang keluar tuh orang Bandung, terus saya. Nah, yang ketiga kalinya tuh 10 santri ya Pak ya? 12 12 ya, 12 kurang santri. lebih 12 itu. Malah dia yang dapat info, saya nggak tahu. Oh. Nggak tahu juga. Oh, yang keluar itu. Iya. Yang keluar itu kan ada yang termasuk saudara saya yang saya ingetin itu. Tapi dianya ketika saya ingetin nggak minta bukti, setelah saya telusuri sampai saya bela-belain ke RT, ke kelurahan juga. Itu saya nasihati itu pakai pesan suara. Lah pesan suara saya itu dikirimkan dikasih tahu ke, makanya dia sudah
tahu kalau saya itu menyelidiki tentang perobatannya gitu loh, Dok. Oh, malah dikiriminnya ke sana ya? Iya, dianya Kalau tetap- orang dalam kamu? gitu. Terus apa itu intinya saya sudah dikasih tahu istrinya, itu cerita sama saya ya, nggak tahu juga saya itu kok dia pas saya itu silaturahim ke sana waktu lebaran itu dia cerita sama istri saya sama saya, itu intinya cerita tentang itu. Cerita apa? Ya cerita apa keluh kesahnya itu, kalau keluarga kan nggak saya upload, intinya nggak saya publikasikan. Ini yang terutama saya tanyakan itu terkait perobatan tentang pembersihan rumah, itu real atau enggak gitu. Saya kan sudah curiga itu, memang saya sudah pantau kok ini orang kok gini gitu loh. Kalau ngambil benda pusaka itu bisa kok sakti betul. Terus kalaupun bisa menarik benda pusaka kan itu dari logam yang jenis kuningan. Itu kan harusnya kalau memang betul-betul bisa narik seperti itu, ya jangan apa, pasien jangan disuruh bayar. Malah dia tarik yang banyak, 1 kental gitu kan dijual kan lumayan gitu loh. Saya kan akan ikut jadi karyawan dia, ngambilin barang-barangnya gitu loh. Kalau itu betulan. Oh, Gitu. Terus apa ya, perjalanan panjang, Dok, kalau saya itu. Yang namanya saya itu ya awalnya kenal itu ya temen, dia juga nggak pernah lah. Intinya bermasalah pribadi dengan saya itu nggak pernah. Terus apa yang ikut ke Samsudin itu saudara saya itu ya sudah saya anggap saudara sendiri gitu. Makanya saya ingin menyadarkan mereka berdua. saudara kamu itu? Iya. Tapi kenapa dia mau jadi santri? Karena menurut dia sakti ya gitu? Iya, katanya melihat di channel YouTube-nya itu kan intinya dia meyakini lah itu betulan, itu memang kesaktian gitu. Dia bisa menyembuhkan santet gitu.